Selamat malam, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas proyek untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan di bawah bimbingan Bapak Arif Satriansyah, SE. Dalam proyek ini, kami ingin membahas hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Harapan kami semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pembelajaran kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Di sini, saya sendiri Aisyah Aminir Novalupi dengan NIM 632203007. Saya Rosilindang Hanian dengan NIM 6322043. Saya Alia Marisa Balita dengan NIM 6322004. Saya Gelia Sarmataulina Guru dengan NIM 6322000. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, sebelum membahas jurnal ini lebih dalam, mari kita masuk ke abstrak atau ringkasan untuk memahami lebih dalam mengenai penelitian ini. Penelitian ini membahas implementasi standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Reformasi pelaporan keuangan pemerintah yang dimulai dengan SAP berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, dan relevan. Selanjutnya, SAP berbasis akrual pada implementasinya memberikan banyak manfaat seperti pencatatan transaksi keuangan lebih komprehensif, pengakuan kewajiban jangka panjang, dan pencatatan dan pengelolaan aset menjadi lebih terukur. Namun, kendala signifikan seperti dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan resistensi terhadap perubahan masih juga terjadi. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan analisis berbasis studi pustaka dan analisis dugaan sementara dari efektivitas implementasi SAP berbasis akrual dalam menghadapi berbagai tantangan dihubungkan dengan dampak terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SAP akuntansi berbasis akrual secara konsisten akan memperbaiki kualitas LKPD, namun sangat membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan investasi teknologi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan berbasis akrual. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Memasuki era reformasi pelaporan keuangan pemerintah, diharapkan data keuangan yang dihasilkan oleh para pengelola keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat lebih komprehensif, akan menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik untuk kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, peran akuntansi pemerintahan menjadi krusial karena berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengawasi, dan melaporkan penggunaan anggaran negara. Reformasi keuangan nasional yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Perpu dan daerah, dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah titik awal dari pengembangan akuntabilitas publik di Indonesia.
penggunaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, tantangan dalam penerapan akuntansi pemerintahan masih sering dihadapi di berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntansi pemerintahan mempunyai identifikasi yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena fokusnya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan kebijakan publik, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk menjamin stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sangatlah penting. Di Indonesia, akuntansi pemerintahan dikembangkan dan diatur berdasarkan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan untuk menyatukan sistem pelaporan keuangan di seluruh instansi pemerintah. Tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disiapkan dengan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan publik masih menemui hambatan-hambatan teknis dan non-teknis. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah komponen utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman SAP sendiri adalah proses untuk memahami standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum saat menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ataupun APBD untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang relevan dan berkualitas. Pemerintah menetapkan sebuah aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan implementasi SAP di Indonesia. Kemudian ditetapkan sebuah kebijakan penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan lebih akurat dan transparan. Basis akrual dinyatakan jauh lebih unggul dibandingkan basis kas dalam penggambaran keuangan publik yang lebih komprehensif. Dengan segala keunggulan yang ditawarkan oleh basis akrual ini, sayangnya beberapa instansi pemerintah di daerah masih belum bisa sepenuhnya menerapkan basis ini dikarenakan keterbatasan akan sumber daya manusia yang terlatih serta kurangnya perkembangan teknologi yang memadai pada sejumlah daerah. Menurut Rosana Barata 2023, dalam akuntansi secara umum terdapat dua dasar penerapan SAP, yaitu basis kas atau basis akrual. Basis kas merupakan basis pertama yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah sebelum terjadinya era reformasi pada keuangan, membuat standar pengelolaan keuangan bertransisi menjadi SAP basis akrual. Maka dari itu, basis kas masih sering digunakan saat ini dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Basis akrual merupakan basis yang saat ini sangat umum digunakan dalam penerapan SAP dalam instansi manapun, dengan penyajian informasi yang relevan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penggunaan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk lebih menguntungkan pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah daripada mengeluarkan biaya. Janegara dalam Gus Khaironi 2024 mengemukakan bahwa hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang diterima. Akuntansi berbasis akrual adalah basis pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mencatat dan menyajikan transaksi keuangan pada saat terjadi, terlepas dari apakah kas telah diterima atau dibayar. Implementasi basis ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi standar pelaporan keuangan internasional seperti International Public Sector Accounting Standards. Dengan diterapkannya basis ini, laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan negara lain dan dapat meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan nasional. Menurut Aditya 2024, kualitas laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan operasi dan manajemennya. Laporan yang berkualitas akan berdampak besar pada manfaat yang akan diperoleh pemerintah di masa depan sebagai dasar untuk keputusan. Dalam lingkaran pemerintah daerah, LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah, memegang peran yang sangat penting sebagai alat bagi masyarakat untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Untuk melihat penilaian terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berdasarkan Nur Hasanah dalam Ramadan 2021, laporan keuangan pemerintah daerah dievaluasi setiap tahun oleh BPK, auditor pemerintah, yaitu auditor pemerintah. Opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan dengan baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam LKPD masih belum memadai, dengan data yang menyebutkan sekitar 91% LKPD tergolong memiliki kualitas yang rendah. Hal ini tetap terjadi meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi signifikan dalam sistem manajemen keuangan negara dan daerah. Reformasi tersebut bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosilintang Haniar dengan nomor NIM 63220643. Oke, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis implementasi akuntansi pemerintahan terkini dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pendekatan studi pustaka digunakan agar peneliti memiliki akses ke berbagai sumber teoritis dan empiris yang relevan dengan masalah penggunaan standar akuntansi pemerintahan dan basis akrual di lingkungan instansi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan melalui sumber berbasis jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia, Dharma Laksana 2020. Hal ini membantu membangun pemahaman yang kuat tentang konsep, prinsip, dan tantangan implementasi SAP. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema utama, yaitu efektivitas penerapan SAP, tantangan dalam akrual, dan dampak implementasi SAP terhadap akuntabilitas daerah. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sejak 2015, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan semua pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dalam komponen pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Zahro et al. 2024. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah proses untuk memahami standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum saat menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
atau APBD untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang relevan dan berkualitas. Ramadan dan Nuraibiyah 2024. Fokus SAP tabel adalah untuk menyediakan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi. Dasar hukum standar akuntansi pemerintahan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait keuangan negara, yang menyatakan bahwa perlu mengamatkan standar dalam pengelola keuangan negara. Oke, untuk slide selanjutnya di sini pada UU nomor 1 tahun 2004 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan SAP. Lalu, landasan penerapan SAP berbasis accrual di seluruh entitas pemerintahan menggantikan SAP berbasis kas yang digunakan sebelumnya seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut PP Nomor 71 Pasal 1 Ayat 8 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan SAP yang berbasis accrual basic terdiri dari pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan modal dalam laporan keuangan berbasis accrual. Laporan pelaksanaan pelaporan anggaran didasarkan pada basis yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rosana dan Barata 2023. Tujuan penerapan SAP adalah sebagai standarisasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang konsisten dan sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi yang diakui. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada basis accrual basic. Beralih dari penggunaan SAP berbasis kas menuju accrual kas toward accrual basic ke SAP berbasis accrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Jenis akuntansi yang dikenal sebagai basis accrual memungkinkan transaksi atau peristiwa ekonomi dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan kapan uang diterima atau dibayar. Mariyati 2015. Pendapatan dan biaya secara hati-hati disamakan. Informasi tentang jumlah uang yang dikeluarkan atau diterima oleh suatu perusahaan setiap bulan diberikan oleh basis accrual yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Meskipun kas belum dibayarkan, metode ini mengakui beban saat transaksi terjadi. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dengan mengeluarkannya, pemerintah menggunakan basis kas menuju accrual untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan untuk mengakui aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Mariyati 2015. Basis accrual ini dapat membantu perusahaan membuat kebijakan yang lebih baik untuk masa depan dengan memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana bisnis bekerja. Puji Afrieni 2024. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alia Maisa Fadila. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Lukito dalam Novitiani tahun 2014 mengemukakan bahwa ketika transparansi dan akuntabilitas ditetapkan, tujuan utama organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pada penelitiannya,
Herindraningrum dan Yuhertiana tahun 2021 mengungkapkan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mempercayai proses pengambilan keputusan dan perilaku lembaga pemerintah dan manajemennya, transparansi diperlukan untuk terlibat di dalamnya. Pada akhirnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah akan membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya bertanggung jawab satu sama lain secara horizontal. Ini akan menghasilkan pemerintah daerah yang bersih, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Pemerintah yang transparan didefinisikan sebagai pemerintah yang mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Agar penata usahaan keuangan daerah tepat dan memiliki akuntabilitas tinggi, pengelola harus tahu tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah, agen, untuk memberitahu publik yang memiliki otoritas dan hak untuk menuntut tanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang ditanggungnya. Akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau unit organisasi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pegawai akan lebih mampu melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin jika mereka memiliki kesadaran akuntabilitas. Akuntabilitas juga menitik beratkan pada peran pengawas dan mengharapkan jabatan dan pegawai menetapkan proses perencanaan dan penganggaran untuk memberikan layanan publik terbaik dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak hanya laporan pertanggungjawaban, media pertanggungjawaban akuntabilitas juga mencakup cara pemberi mandat mendapatkan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat berkembang di lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Selanjutnya, ada laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD adalah dokumen formal yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan dan hasil operasional selama periode waktu tertentu. SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah dasar yang digunakan dalam pembuatan LKPD. Dalam penyusunan laporan keuangan, SAP menggunakan basis akrual. Ini berarti bahwa transaksi dicatat pada saat terjadi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Setiap kepala daerah harus memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman ini menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama di sini adalah tentang kepatuhan terhadap SAP atau standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual. Pemerintah daerah yang besar biasanya memiliki peraturan dan peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil.
Suharjanto dalam Mila tahun 2011 mengemukakan bahwa ukuran organisasi saat menentukan kepatuhan akuntansi. Pemerintah daerah yang besar akan menjadi pusat perhatian masyarakat karena mereka bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Sektor pabrik sering digambarkan sebagai tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, berkualitas rendah, kurang inovasi dan kreatif, serta kekurangan lainnya, menurut Mahmudi dalam Siti Resmi tahun 2010. Karena pengelolaan yang buruk, ada kritik bahwa reformasi sektor publik harus dilakukan. New Public Management atau Gerakan Manajemen Publik Baru adalah nama perubahan ini. Akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dan pengukuran kinerja yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) akan dipengaruhi oleh perubahan ini. Selain menjadi acuan wajib untuk penyajian laporan keuangan pemerintah, penggunaan laporan keuangan termasuk legislatif dan BPK akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Diharapkan akurasi dan kecepatan pencatatan data akan meningkatkan dengan penerapan SAP. Dengan mengotomatisasi berbagai proses administrasi pemerintah dapat mengurangi jumlah pekerjaan manual yang diperlukan untuk mengurangi jumlah kesalahan input dan mengurangi akses informasi secara real time. Namun, telah ditemukan bahwa kepatuhan para penduduk terhadap SAP tetap tidak merata di seluruh wilayah. Untuk pegawai yang terbiasa dengan sistem manual, mungkin sulit untuk menyesuaikan diri dengan sistem pencatatan akuntansi yang baru. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan intensif sangat penting untuk memastikan implementasi SAP berjalan dengan baik. Kesulitan semacam ini cenderung dihadapi di daerah-daerah seperti pengakuan aset tetap, manajemen persediaan, dan pencatatan kewajiban. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan SAP telah diikuti di tingkat nasional, dukungan teknis dan pengawasan atas pelaksanaannya di tingkat lokal memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah setelah mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan adalah hasil dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang akan menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Penyusun laporan keuangan termasuk laporan realisasi anggaran LRA, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LPSAL, dan laporan operasional akan menunjukkan kemampuan penerapan SAP pada sebuah instansi pemerintah. Sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidang masing-masing juga diperlukan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Menurut kriteria pengesahan Presiden nomor 71 tahun 2010, laporan harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut, yaitu harus dibicarakan, harus relevan, dan dalam kasus tertentu pemerintah harus memberikan laporan pengeluaran pemerintah yang berkualitas tinggi. Kualitas sebuah laporan keuangan bergantung pada keandalan data pendukung seperti bukti transaksi, laporan inventarisasi, dan dokumen transaksi lainnya. Jika data pendukung tidak memadai atau tidak lengkap, dapat dipastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidaklah relevan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang sudah ditetapkan pada pengesahan Presiden. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu transparansi dan akuntabilitasnya. Ginting dalam Herindraningrum dan Yuhertiana tahun 2011 berpendapat bahwa transparansi adalah proses penting dalam demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara melihat secara terbuka dan jelas tanpa harus menyembunyikan tindakan pemerintah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya GBS Martolina Pitupulu dengan NIM 6322077. Untuk pembahasan selanjutnya itu, dalam penelitian ini telah menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah telah meningkat setelah penerapan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam pencatatan keuangan. Kualitas laporan keuangan sangat penting karena di dalamnya terdapat informasi penting sehingga pengguna dapat cepat memahami isi dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat akuntabilitas, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan sumber informasi untuk evaluasi kinerja organisasi atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan pemerintah daerah bervariasi di tingkat nasional dan daerah atau kota karena banyak faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Data hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan kualitas laporan pemerintah daerah pada tahun 2018 dari 34 pemerintah provinsi sebanyak 33 LKPD, 97% memperoleh opini WTP, dan 1 LKPD 3% memperoleh opini WDP dari 415 pemerintah kabupaten sebanyak 298 LKPD atau 72% memperoleh opini WTP dan 99 LKPD 24% memperoleh opini WDP, dan dari 93 pemerintah kota, sebanyak 80 LKPD 86% memperoleh opini WTP, dan 13 LKPD 14% memperoleh opini WDP BPKRI. Selanjutnya mengenai tantangan dalam penerapan SAP yang berbasis akrual. Berdasarkan hasil peneliti terdahulu, menyatakan standar akuntansi pemerintah atau SAP mempengaruhi proses penyajian laporan keuangan. Namun, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur basis akrual atau accrual basic pada laporan keuangan instansi pemerintahan belum diterapkan secara menyeluruh, sehingga banyak lembaga pemerintah, baik daerah maupun pusat, masih menggunakan akuntansi berbasis kas atau cash basic. Rosana dan Barata mengemukakan bahwa jika dilihat dari kelebihannya, basis kas juga dikenal sebagai kas dasar. Sangat mudah dipahami dan terlihat dari laporan yang menunjukkan secara jelas dari mana sumber keuangan yang ada. Salah satu kelebihan akuntansi basis akrual atau accrual basic adalah bahwa itu lebih akurat dalam menunjukkan keadaan keuangan suatu organisasi dan memungkinkan untuk mempertimbangkan dan menilai kinerja organisasi atau perusahaan yang dimaksudkan. Kemampuan sumber daya manusia atau SDM adalah komponen yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kompetensi SDM memegang kendali penting dalam kualitas pelaporan keuangan, serta pemahaman dan pengetahuan karakteristik teknis, pengelolaan anggaran, pengendalian internal, pelaporan yang tepat waktu, dan penerapan teknologi. Laporan keuangan yang akurat dibuat oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi SDM. Mereka juga memastikan bahwa proses penyusunannya dilakukan dengan profesionalisme dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mencapai good governance dan merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yang kompeten, terutama dalam hal proses pembuatan laporan keuangan organisasi. Kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan atau posisi tertentu disebut kompetensi kerja. Ini termasuk kemampuan teknis, keahlian interpersonal, serta sifat seperti inisiatif, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi. Selanjutnya, kendala dalam infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga merupakan tantangan besar bagi pemerintah dalam program implementasi akuntansi berbasis akrual ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menemukan sebuah kendala merata dalam hal pengembangan teknologi di sejumlah daerah di Indonesia, dengan konektivitas, jaringan internet yang terbatas dan tidak stabil, dan juga kurangnya sarana teknologi perangkat keras yang memadai menjadi faktor utama terhambatnya proses transisi basis kas menuju basis akrual pada pencatatan laporan keuangan, sehingga pengelola keuangan pada beberapa daerah masih memilih menggunakan sistem informasi akuntansi manual, meskipun terdapat risiko kesalahan pada perhitungan keuangan. Dalam hal pengembangan teknologi, pemerintah daerah menemukan beberapa kendala lainnya, terutama dalam pendanaan untuk mengembangkan sistem teknologi yang sesuai dengan kebutuhan SAP berbasis akrual. Biaya lisensi perangkat lunak yang cukup mahal membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menjangkau anggaran yang diminta.
Pada pernyataan di atas, peneliti telah menjabarkan tantangan dalam aspek sumber daya manusia atau SDM. Tantangan ini berkaitan erat dengan pengembangan teknologi pada penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan peneliti sebelumnya, masih banyak sekali pegawai pemerintah daerah yang enggan bertransisi dan mengembangkan kompetensi kerja mereka dari sistem kas menjadi sistem akrual, sehingga membuat penyajian laporan keuangan daerah disebutkan masih dalam kategori rendah dalam kepatuhan akan penerapan SAP berbasis akrual seperti yang sudah diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami bawakan. Dari temuan penelitian, terungkap bahwa adopsi SAP berbasis akrual memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Pemerintah daerah yang mengadopsi SAP berbasis akrual tampaknya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional seperti IPSAS atau IPSAS dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual pemerintah daerah memberikan penekanan lebih lanjut terhadap akuntabilitas pemerintah daerah karena hanya mencerminkan posisi keuangan sebenarnya dari transaksi pihak ketiga yang terkait termasuk kontensi jangka panjang serta aset tetap. Tantangan fundamental termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di dalam institusi yang mengkhususkan diri dalam akuntansi dan audit pemerintah, keterbatasan sumber daya teknologi, serta resistensi terhadap perubahan sistem dari basis kas ke basis akrual. Sistem semi-digital atau sistem manual yang tidak menerapkan prinsip akrual secara optimal dan mempengaruhi kecepatan dan akurasi pencatatan keuangan sedang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah. Untuk mengatasi hambatan, terlihat bahwa diperlukan serangkaian strategi komprehensif yang mencakup pelatihan intensif modern yang untuk sumber daya manusia, investasi dalam infrastruktur teknologi yang sesuai di dunia saat ini, dan pemantauan perkembangan tersebut oleh lembaga seperti BPK dan BPKP. Otoritas lokal juga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai bagian dari reformasi sistem manajemen keuangan publik. Penerapan basis akrual dalam akuntansi adalah langkah maju dalam pengembangan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, transparan, dan akuntabel. Meskipun ada tantangan, upaya berkelanjutan dalam mengatasi tantangan tersebut akan memberikan hasil dalam meningkatkan standar sistem manajemen keuangan otoritas lokal dan kepercayaan secara keseluruhan kepada lembaga pemerintah oleh masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya dalam mendalami tema implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPD, yang dimana adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan terpercaya.